Assalamualaikum, selamat sore Boltan. Ini lagi neduh nang pematang sawah Kadupauk Rancawuni. Iki bolo nek kene tanduran pari rata-rata masuki usia 40-an HST. Tuh masa vegetatifnya lagi aktif-aktifnya. Iki kaya ngarepan ngarep kuwi tanduran pari iki. Iki kayaknya kurang terawat ya, kuning. Iki sebelahnya kan hijau. Nah, kayak tanduran ku bolo sing ngisore ana tanduranan pari utawa palawija, ana tanduran monteng, jagung, timun suri. Nah, biasanya nang kene awal rojab kuwi do nandur timun suri. Itu timun suri ki semacam timun ya, kayaknya lebih kerabat dekat melon, timun. Biji-bijinya juga mirip timun karo melon. Nah, nang kene timun suri kuwi ki tradisine ki bukaan topping tambahan minuman dingin. Nah, tekstur timun suri kuwi sensasine ki apa ya? Nek dikonsumsi sensasine ki memberikan rasa segar dingin, adem seger wi nang tenggorokan nang perut. Nek timun suri ki campuran minuman dingin kaya es campur ngono ki mantep marem rasane kresnya yes. Tekstur timun suri kuwi luwih keras dari semangka, lebih lunak dari timun karo melon. Rasane tawar, segar kaya timun. Jadi makan langsung. Tapi kalau buat jadi topping minuman dingin, campuran es, sirup, terus topping minuman dingin lainnya, seger mantap, marem. Saiki nang kene sing nandur timun suri nurun deras bolo yang kompleks sawah Kadupauk Rancawuni iki. Sebagian besar nanduri pari. Nah, nandur pari iki persiapan panen menjelang lebaran. Nah, insya Allah engko panen sebelum lebaran buat stok persediaan beras selama lebaran. Tapi beras sih ora nempur ngono. Nek nempur cara Jawa ki nempur kuwi tuku beras. Nek tuku burung tentu tuku beras, nek nempur mesti tuku beras. Cara dene kaya madang kuwi. Nek madang wis tentu mangan. Nek mangan belum tentu mangan sego. Nek madang cetos mangan nasi. Wis topping karo opo mesti mangan nasi. Madang kuwi mangan nasi. Yo komplit porsi mangan harian makan nasi ora opo kan jangan. Sesuai sayur atau lauk pendampingnya. Nah, nek mangan burung tentu mangan sego. Ibaratnya makan non nasi. Iki bola aku ndi unek-unek ya. Negara kita kan untuk
segera fokus ya, pembangunan pertanian ini benar-benar fokus ya, segala infrastrukturnya, akomodasinya dibutuhkan pertanian, perkebunan, peternakan, sektor pendukungnya benar. Kalau benar perhatikan, harusnya negara kita itu negara makmur, harus bisa menjadi kiblat pangan dunia. Kalau menurut saya pandangan, tumbuhan apa aja di sini hidup gitu loh, bisa dipanen. Ya, kan di sini nandur padi kan sepanjang tahun nandur padi panen. Nah otomatis kan kesediaan beras di Indonesia itu ini sepanjang tahun mungkin wis seumur hidup terpenuhi, nggak perlu impor, dan beras harusnya nggak mahal, harusnya beras terjangkau. Seharusnya beras paling mahal itu mentok-mentok ya harusnya 10.000. Kalau bisa kurang dari 10.000 itu beras yang terbaik harusnya. Nah ini kenyataannya kayak gini, udah nandur pari manen sepanjang tahun, tapi kok masih impor beras gitu loh. Kadang mah kejadian beras itu langka, mahal gitu. Kan negara kita udah dibentuk ini ya, Badan Umum Logistik. Nah itu tugasnya kayaknya kurang maksimal. Harusnya tuh ya negara kita, menurut saya itu kurang perhatian tuh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perhutanan. Ini kan benar fokus kan negara kan, ibaratnya pembangunan pertanian nih dan sektor lainnya kan tidak membutuhkan teknologi mahal, canggih kan gitu. Udah perhatikan, harusnya kita jadi negara kiblat pangan dunia tuh. Harusnya untuk sektor pangan kita sebab tuh udah ekspor memenuhi kebutuhan pangan dunia. Impornya kalau pangan itu harusnya benar-benar yang benar butuhkan negara ini. Saya pernah ingat loh pencetusnya petani, kata petani. Jari presiden pertama kita kan petani kan penyangga tatanan ekonomi Indonesia. Itu secara tak langsung kan petani itu punya strategis yang gitu memadai gitu, apa ya, kan punya strategi begitu strategisnya itu. Tapi aplikasinya, implementasinya pembangunan pertanian kita, negara kita kayaknya kurang maksimal, kurang perhatian itu. Perkebunan ya, itu namanya sawit tuh, kebun sawit udah dibela-belain babat hutan, udah mengancam keanekaragaman hayati, kehilangan pohon-pohon endemik, satwa endemik, sampai satwa-satwa terancam punah, sampai terancam kita bencana deforestasi apa nggak tahu tuh ya, tapi tropis yang kemarin kita dengar kejadian di Sumatera, karena hutan dibabat karena ada program sawititasi atau homogenisasi pohon. Itu dampaknya kan kemarin kita bisa lihat tuh. Nah itu pemikiran itu gimana, pohon ini heterogen yang punya akar tunjang, itu akarnya kan benar-benar bisa mencengkram tanah ya, kan batu-batu bisa menyerap air. Kenapa malah dibabat diganti sawit? Harusnya jangan gimana cara memperluas kebun sawit, tapi mikirnya itu harus gimana produktivitas sawit itu
lebih banyak no. Misalkan pohon sawit itu selama pertumbuhan itu bisa menghasilkan 100 kg sawit. Nah gimana caranya biar menghasilkan satu pohon itu 1 ton sawit kan gitu. Bukan mikirnya gimana luasnya pohon kebun sawit, tapi mikirnya gimana produktivitas tuh sawit. Jadi nggak perlu pohon ini lahan luas gitu loh. Udah dibeli-beliin bapak di hutan apa itu terancam bencana gitu kan kemarin itu di Sumatera udah kejadian tuh. Tapi kenyataannya minyak kita mahal di negara kita. Harusnya kayak sembako tuh kayak beras, minyak, ya kan, dok, telur, gandum, gula, ya. Sembako lah itu harusnya tuh murah di negara kita mah, terjangkau dulu. Tapi kenyataannya kan sering terjadi kelangkaan di lapangan. Itu gimana sistemnya, distribusinya gitu loh. Hubungan sektor pertanian kan nggak perlu teknologi, nggak perlu infrastruktur mahal gitu loh, yang modern gitu loh. Fokus harusnya negara kita tuh sesuai gitu dengan negara agraris gitu loh. Karena negara kita fokus di pertanian. Kalau benar fokus kan nanti kan pertanian bisa buka lapangan kerja. Nah penggunaan pertanian tuh, peternakan kan yang bisa ini kan desa. Otomatis kalau pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan dan sektor penunjangnya diperkuat, diperhatikan, fokus, nanti otomatis desa juga kuat. Lapangan kerja tercipta di lapangan di desa, menekan pertumbuhan urbanisasi desa ke kota. Jadi untuk ketahanan pangan, pembangunan ketahanan pangan atau sumber daya pangan itu dimulai dari desa. Nah di sini pemerintah harus fokus tuh pembangunan desa. Harus kemudian enggak itu terus infrastrukturnya pertanian, infrastrukturnya dan akomodasi yang dibutuhkan tuh, ya kan, bibit, pupuk, terus alat-alat pertunjukan pertanian tuh benar-benar disediakan gitu kan. Harusnya yang disubsidi kan itu kan kebutuhan akomodasi pertanian, alat-alat pertanian, apa ya dukungan pertanian kayak semacam pupuk, terus obat-obatannya, peralatannya, alat beratnya, ya kan, modernisasi pertanian. Itu harusnya fokus mah negara kita negara makmur gitu loh. Seharusnya bisa jadi negara kelibat pangan dunia negara kita mah. Tapi kenyataan begini kita ya, kadang beras masih impor gitu kan, kayak bawang gitu kan, bawang putih, bawang merah masih impor, ya kan, jagung, kedelai, gula. Masa sampai mana jadi kelangkaan jengkol barang itu kan miris kan. Jengkol kan sektor kebutuhan pangan kayaknya nggak gitu ini kan, istilahnya masih cuma pelengkap kan. Miris sebenarnya. Ini menurut saya kalau menurut saya penanganan harus fokus ya, ke desa, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pembangunan hortikultura gitu kan.
Kalau negara ini fokus mau jadi industri kan kita belum mampu. Mau industri kan itu kan butuhkan alat canggih, mahal. Kita belum mampu ke situ. Mungkin kalau pertanian kan menurut saya kan kayak gitu besar gitu loh, dengan teknologi atau alat-alat modern gitu loh, kayak pabrik mobil elektronik kan, atau pesawat itu kan, kita belum mampu. Mungkin salah satunya dari sektor pertanian tuh, perkebunan, perikanan, peternakan, ya. Makanya ini dimulai dari desa, dari ujung tombak, ketahanan pangan, kedaulatan, ketahanan. Iki ngono pendapat bolo tentang anak-anak kue. Pertanian ini benar-benar diperhatikan oleh negara. Menurut bolo gimana pendapatnya? Apa Boltar punya pendapat lain, punya pandangan lain? Coba bolo komen di kolom komentar akun Mas Kunjang. Kita saling sharing tentang pertanian. Ya, semoga ini bolo panen tahun ini berikutnya panen melimpah. Jadi visi misi negara kita untuk menjadi swasembada pangan, beras atau pangan bisa terwujud bolo. Secara tak langsung kita bertani itu berkecimpung di tanduran kan, nandur pertanian, nandur pari, bukan hortikultura ya, hubungan pertanian kan, tak langsung kan kita terlibat langsung pembangunan atau visi misi untuk swasembada pangan. Menurutku bolo. Nah, menurut pandangan bolo piye? Pendapatannya piye? Yes. Ini bolo tunggu dinu bolo. Salam Poltan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.